Jakarta, ibu kota yang selalu sibuk, penuh sejarah, banyak kisah, banyak sejarah. Salah satunya Kota Tua. Kota Tua penuh dengan sejarah yang tersimpan di balik gedung-gedung tua dan sejarah panjangnya. Banyak orang yang mengadu nasib dengan berjualan dan menghibur para pengunjung. Banyak wisatawan dalam maupun luar negeri yang sekedar datang untuk menikmati suasana tempo dulu. Dengan gedung-gedung lama di sini. Ada yang ingin mendokumentasikan suasana bersama teman-teman maupun saudara-saudara mereka. Banyak yang peduli dengan Kota Tua. Contoh salah satunya narasumber kami yang menggantungkan nasibnya dengan Kota Tua. Banyak yang datang, banyak yang pergi, banyak yang peduli pada Kota Tua. Yang tidak peduli juga banyak. Salah satunya adalah orang-orang yang berjualan dengan sembrono di sekitarnya. Oke guys, finally kita udah sampai nih di Jakarta. Saat ini kita tepatnya berada di Kota Tua. Di sini tuh banyak banget gedung-gedung peninggalan prasejarah, terutama prasejarah pada zaman Batavia. Dan di belakang saya ada tempat gedung Fatahillah. Dan di sini banyak banget orang-orang yang menjadi manusia batu atau orang-orang zaman dahulu yang pada museum ini. Mereka itu banyak berjuang dan mereka direka ulang oleh warga-warga sekitar. Ayo kita kunjungi salah satunya manusia patung berikut. Check it out. Bilang Bapak sebagai manusia tani pejuang. Iya betul. Dari manusia patung tani pejuang. Jadi di Kota Tua itu kenapa sih bisa dibilang kan Bapak memilih Kota Tua itu sebagai manusia patung di Kota Tua? Kenapa sih nggak di daerah lain gitu? Sebabnya begini, kalau di museum Kota Tua ini pengunjungnya dari luar kota atau dari dalam kota residensi ini mayoritas ini luar biasa paling. Jadi kita tampil manusia patung di sini untuk meramaikan para pengunjung. Jadi para pengunjung itu yang mau pengen foto-foto dan segala itu bisa kita ibaratnya kita foto bersama. Sebelumnya ini maaf nih ya Pak ya. Sebelumnya ini kan Bapak kayak gini nih udah baru sekarang atau udah sejak dari dulu sih? Yo, kalau saya tampil manusia patung ini memang baru 2 bulan. Kenapa 2 bulan ini tuh Bapak itu rela gitu panas-panasan kayak gini gitu? Apa sih yang mendasari hati Bapak itu rela gitu di Kota Tua ini? Hubungan Bapak dengan Kota Tua tersebut? Ya, begini, saya kecimpung di dalam Kota Tua ini memang saya sangat luar biasa lamanya 3 tahun. Nah, kemudian saya punya ide, ada patung manusia batu tersebut sudah dan saya sebagai panggung alangkah indahnya saya ini ikut jadi tukang patung begitu. Sebelumnya Bapak itu di sini jadi tukang kopi. Iya, selama 3 tahun. Nah, berhubung ada patung manusia baru, nah kita ibaratnya nanya dulu sama orang tersebut, boleh seandainya kita ikutan jadi patung, ya silakan kalau ada punya punya ide yang gini-gini, tapi jangan sampai sama seperti kita. Memang saya punya jiwa yang ya dikatakan ibaratnya segala itu saya juga tahu gitu maksudnya. Sedikit kita ibaratnya sejarah semua tahu. Justru saya bisa tampil manusia patung itu, patung judulnya Petani Pejuang.
Jadi kita ngambil sedikit nama Museum Sejarah Jakarta ini. Karena Museum Sejarah Jakarta ini kalau mengikuti sejarahnya zaman Belanda, justru kita punya ide itu. Kita bagi siapa yang foto sama saya, kita kasih peralatan senjata sama mobil company. Nanti ya. Jadi misalnya ini kan Bapak ini kayak gini. Bapak ngelihat yang peran remaja sekarang, masyarakat sekarang ini. Jadi apa itu pandangan positif atau negatifnya Bapak tentang wilayah sekitar sini gitu? Kalau masalah anak remaja dan ibu-ibu tangga itu kelihatannya luar biasa ramainya di sini. Dan saya tampil sebagai patung begini, ya semua patung yang ada di sini itu banyak sekali yang foto-foto yang gitu. Jadi dari kalangan masyarakat juga mereka itu peduli gitu. Peduli sama tentang kota tua ini. Iya betul. Jadi kalau dari pemerintah sendiri, yang pandangan Bapak gitu, apa yang udah dilakukan pemerintah tentang terhadap kota tua ini? Masalah begitu saya belum begitu ini ya. Maksudnya itu saya belum sampai yang ke situ. Karena apa? Saya tampil di sini ini tadinya ya cuma sebagai pengikut. Nah sekarang kita udah ibaratnya udah disetujui dari kantor pemerintah dan dari keamanan di sini, dari sini. Berarti kita kan sama ibaratnya sama apa itu? Sama yang mengelola di sini atau dari wilayah sini kan bener-bener kita ini udah disepakati atau disetujui gitu. Oh, berarti yang sejauh ini pandangan Bapak tentang pemerintah itu ya baru mereka itu baru bisa dibilang ya menyetujui atau mengeluarkan pandangan Bapak tentang kota tua tersebut. Sebelum kita wawancarain, ayo kita kunjungi toko merah terlebih dahulu. Nah, toko merah ini dulunya tempat tinggal pada gubernur zaman Kurose. Sekarang kita kunjungi atau kita wawancara yang pertama Bapak Asep. Ayo. Selamat sore Kang. Selamat sore. Kita dari tim TC Telkom ingin mengetahui lebih luas tentang komunitas Historia kayak gitu. Oke. Apanya yang ingin di? Sebelumnya dari Kang siapa Kang? Saya Asep Kambali. Oh iya. Kita itu pengen tahu komunitas Historia itu lebih detailnya itu komunitas yang seperti apa sih? Gitu. Komunitas Historia Indonesia adalah komunitas non-profit independen. Kita adalah gerakan lebih banyak ke kaum muda, cinta sejarah dan budaya Indonesia, dan sekarang kita sudah memiliki lebih dari 23.000 anggota di seluruh dunia, dan kita memiliki perwakilan di beberapa kota atau cabang, di beberapa provinsi disebut wilayah, dan ada di beberapa negara. Mereka masing-masing mengeksplorasi, mengunjungi, memanfaatkan dan lain sebagainya situs-situs sejarah, museum, gedung-gedung tua dan lain sebagainya. Dan sekarang ya kita lebih kenal oleh masyarakat dengan program-program seperti wisata malam kota tua misalnya, terus night at the museum, itu salah satu program yang lebih populer di masyarakat saat ini. Tadi kan Akang bilang udah mempunyai anggota yang mendunia gitu. Ya. Berarti dalam satu anggota itu terdapat orang-orang asing juga gitu. Iya, di kita banyak sekali memang orang asing yang bergabung menjadi anggota. Ya, kita ada dari Monaco, ya, dari Prancis, dari Jerman, dari Belanda, dari Australia, dari Amerika gitu. Dan ya memang sejarah dan budaya terbukti bahwa jauh lebih diminati oleh orang-orang asing ya ketimbang Indonesia. Tapi walaupun demikian tetap dari 23.000 itu memang
95% itu orang Indonesia, sisanya memang orang asing. Jadi itu kan orang asing masuk ke Indonesia berarti Iya. ikuti komunitas ini. Iya. Kontribusi apa yang diberikan orang asing itu ikut komunitas ini? Ya yang pasti kontribusi tidak secara materi ya, mereka sampai sekarang masih tetap melakukan sharing heritage atau berbagi pengetahuan sejarah ke masyarakat melalui media tools yang kita miliki. Nah, salah satunya ada mailing list yang didirikan 2004 bulan Februari, dan komunitas saudara sendiri berdiri di 22 Maret 2003 dan mulai bergerak sejak Juni 2002. Jadi perkembangan komunikasi dan alat dan segenap peralatannya itu atau communication toolsnya itu menyebabkan kita menjadi ya dalam tanda kutip terpaksa harus ikut, karena kalau sekarang mungkin orang bikin komunitas mudah ya, tinggal bikin grup di Facebook, tag teman-temannya jadi. Kalau saya dulu nggak ada Facebook, nggak ada Twitter, jadi memang prosesnya sangat panjang dan sampai harus nempel brosur di mading kampus, mading sekolah, kita datangin sendiri, terus di halte bis, seperti itu. Nah, sampai ngebagiin brosur di mall gitu. Kalau sekarang udah nggak dilakukan lagi. Karena anggotanya udah cukup lumayan. Ya, karena ya media sebenarnya yang membantu kita menjadi besar itu, media TV, media koran, radio. Berarti secara nggak langsung yang pihak dari luar negeri itu mempromosikan komunitas ini ke orang luar juga berarti gitu ya? Iya, dan banyak di antara mereka yang tahunya melalui dunia maya, melalui internet. Jadi ada yang belum juga pernah kesini ada. Jadi kenapa Akang itu malah milih komunitas yang ada di Kota Tua ini kayak gitu? Kota Tua itu hanya sebagian kecil aktivitas kita, tapi memang starting point kita lebih banyak di sini. Kita bermain di seluruh Indonesia. Apa keunggulan dari kan tadi Kakak bilang sebagian kecil bermain di sini. Apa Ya. kelebihan dari Kota Tua itu? Ya, Kota Tua adalah tempat di mana Jakarta dulu dimulai, dari cikal bakalnya Jakarta, starting point-nya dari sini gitu. Kemudian menjadi besar dan penjajahan Belanda itu memulai cengkramannya di sini. Jadi tidak ada dasar apapun kecuali bahwa saya melihat sejarah itu begitu penting, dan dimulainya suatu kota atau bahkan bangsa atau negara ya itu tentu ada cikal bakalnya, dan cikal bakal dari Jakarta di sini. Bahkan saya kira banyak hal yang terjadi di dalam sejarah Indonesia startnya dari sini gitu. Nah, kita juga mengunjungi tempat-tempat bersejarah lain di Bandung, di Cirebon, Sukabumi, di Karawang, di Ambon, di Ternate, di Jogja, di Bali gitu. Nah, Kota Tua Jakarta ya salah satu bagian kecil yang menjadi objek pembelajaran kita gitu sebenarnya. Tapi memang dia menjadi tempat awal bergeraknya komunitas histori Indonesia dulu, sebelum akhirnya kita keluar dari Kota Tua. Artinya keluar mulai melebarkan sayap ke seluruh Indonesia, bahkan ke seluruh dunia. Tadi kan juga dibilang ini awal startnya Kota Jakarta di Kota Tua. Ya. Gitu kan berarti pemerintah itu ngasih efek apa gitu terhadap Kota Tua ini, karena dari situlah awal cikal bakal Kota Jakarta yang seluas ini jadi ibu kota Indonesia ini gitu. Ya, saya kira memang saya masih belum tahu apakah yang Anda maksudkan itu upaya pemerintah dalam mengembangkan Kota Tua atau apa ya. Saya kira kalau pertanyaannya itu pemerintah DKI Jakarta sudah memulai itu sejak tahun 70-an, terutama tahun 73, 74, 75, di mana Bang Ali Sadikin sebagai gubernur kepala daerah ibu kota Jakarta waktu itu, beliau merevitalisasi Kota Tua, dan itu mandek sampai tahun 2005. Jadi sekitar 30 tahun lebih Kota Tua terbengkalai dan banyak yang hancur, yang hilang. Kemudian 2005 mulai
lagi direvitalisasi melalui Sutioso dan diresmikan tahun 2007. Tanggal 29 September tahun 2007. Dan sampai sekarang ya seperti ini. Jadi bahkan Voke saya kira tidak melakukan apa-apa untuk Kota Tua. Saya tidak melihat itu. Walaupun ada mungkin ya apa, saya juga belum lihat ya. Secara fisik nggak ada. Dan baru akhir tahun kemarin melalui Ahok ya, Jokowi mulai menertibkan PKL misalnya, itu salah satunya, mulai memperbaiki saluran kali dan lain sebagainya. Ya itu proses, tapi juga saya belum melihat bahwa upaya ini signifikan, upaya ini diarahkan dalam rangka menjadikan Kota Tua menjadi hebat. Ya contoh seperti Kota Melaka misalnya gitu. Tapi ya mungkin itu mimpi, tapi ya mimpi itu kan harus diwujudkan segera gitu. Jangan hanya tidur terus kan gitu. Dan saya ya cukup prihatin kalau lihat sekarang kondisinya ya gitu. Jadi itu kan banyak masyarakat yang menanggung hidupnya itu di situ, kayak berjualan, kayak manusia yang kayak dicat-cat kayak manusia batu atau sebagainya gitu ya kan ya. Itu tuh sebenarnya makin memperbaiki image Kota Tua atau makin membuat Kota Tua itu jadi kayak lisu, kotor gitu. Iya, saya kira mencari makan atau bekerja itu sah-sah saja, siapapun boleh ya, dimanapun gitu. Tapi kan kota ini punya aturan. Kalau Anda melanggar aturan, tentu itu akan melanggar hukum, ya. Kan baru sekarang ini kita dipaksa di Jakarta dalam tanda kutip melalui aturan harus menyalakan lampu motor misalnya. Padahal nggak nyalain juga nggak haram gitu, nggak dosa gitu kan. Tapi karena itu menjadi peraturan, ketika Anda tidak menyalakan lampu itu kan Anda melanggar hukum. Dan ada konsekuensi logis, ada resiko jika Anda tidak menyalakan lampu motor Anda misalnya. Nah, di Kota Tua berdagang sah-sah saja, silahkan. Tapi Anda harus ikut aturan itu. Nah, Pemda DKI memiliki perda berkenaan dengan itu. Nah, ketika Anda berjualan di Kota Tua lantas Anda membuat kumuh, dan karena memang PKL dimanapun ya tidak ada tempat untuk PKL gitu, ya. Artinya sejauh mana pemerintah memiliki fleksibilitas, memiliki kebijaksanaan dalam hal pengaturan itu, ya disitulah diuji coba kan. Tetapi pada dasarnya yang namanya PKL menurut saya ya mereka yang bikin kumuh, bau, busuk ya, karena mereka buang kotoran penggorengan nasi dan sebagainya, dia siram begitu saja kan, cuci piring di situ juga, bahkan ada jadi kumuh kan. Nah, saya kira ada upaya-upaya untuk mereka dipersatukan misalnya di Kota Tua dengan membentuk semacam kelembagaannya. Ya itu adalah upaya-upaya untuk mempertahankan eksistensi mereka. Tetapi sekali lagi, saya bukannya melarang mereka. Ada tempat di mana mereka bisa berjualan. Satu. Yang kedua, mereka harus berjualan yang relevan dengan Kota Tua. Masa Anda jual baju renang di Kota Tua kan nggak relevan. Masa Anda jual sandal jepit di Kota Tua tidak relevan gitu. Kalau Anda mau berjualan di Kota Tua ya jualanlah merchandise yang berhubungan, ada lambang, ada gedung Kota Tuanya, ada muk yang Kota Tuanya, ada merchandise. Ya kan? Makanan is okay, tapi juga makanan nggak bisa semrawut seperti itu. Nggak bisa sampai ratusan begitu pedagang. Saya tahu ada pungli di Kota Tua. Mungkin Anda juga bisa tanyakan itu, siapa yang melakukan pungli di Kota Tua ke pedagang itu, bisa langsung Anda tanyakan. Nah, itu ya semata-mata untuk mempertahankan eksistensi mereka. Ya, Anda bisa tanya apakah itu preman atau Satpol PP atau Hansip atau siapa, Anda tanya saja. Siapa yang biasa melakukan pungli itu? Nggak usah pakai kamera, ngobrol aja sambil beli minum. Bu, nih kalau ibu jualan sini dimintain nggak sih? Tanya aja. Berarti mungkin karena mereka udah ngerasa ngeluarin uang 20.000 tersebut, 20.000 beda, ada yang 5.000, ada yang 10. Contohnya 20.000, berarti mereka udah kayak punya hak. Gue jualan lo di sini punya hak lo. Berarti udah. Padahal itu kan ilegal. Ya itu oknum lokal yang merasakan uangnya kan bukan Pemda, itu nggak masuk ke pendapatan asli daerah kan.
Karena ilegal ya. Ilegal. Jadi nggak ada kontribusinya baik pedagang ataupun pengunjung terhadap perbaikan kota tua ini kan? Nggak ada dong, karena semua masuk kantong mereka. Paling gede berapa sih mereka investasi para pengunjung kota tua? 20.000 kan? Beli nasi goreng, beli minum. Udah kan? Itulah lari ke pedagang. Pedagang ngasih ke siapa? Ke oknum kan? Oknum masuk ke siapa? Kantongnya sendiri. Bukan lari ke pendapatan asli daerah, PAD kan? Dan itu tidak menjadi uang untuk bisa membangun lagi kan? Nggak bisa di rolling. Mungkin udah sampai sekian dulu Kang. Oke. Wawancara Cukup. kita cukup mungkin. Makasih banyak ya Kang ya Sama-sama. atas informasinya. Udah selesai nih mewawancarain Pak Asepnya. Sekarang kita ke narasumber yang kedua yang menjelaskan tentang sejarah tentang kota tua tersebut kepada Bapak Ibe. Pernah baca juga sih Pak sebelumnya tentang 3 etnis yang ada di kota tua ini, yang katanya etnisnya itu emang bahkan udah terlihat lagi. Seperti Seperti kayak dulu katanya di sini itu pernah baca gitu, jadi kayak yang etnis yang tadi yang ada Arab, gitu-gitunya. India ya. Itu mana gitu? Mereka tuh lebih sesuai dengan mungkin dia cara berdagang mereka gitu ya. Seperti kan kalau misalkan kalau India mereka dalam hal yang saya mungkin kain seperti itu kan. Mereka menyingkir itu pasar baru. Mereka saya berkonsentrasi di situ membentuk satu komunitas itu kan. Sedikit lama-lama dia mungkin dari proses misalnya tuh kawin atau segala macam, dia punya anak. Turun-temurun kan dia ada di situ semua. Dan tidak di sini. Akhirnya istilahnya ya sampai mungkin ada Gandhi Memorial School apa seperti itu gitu kan. Itu kalau etnis India dan terkonsentrasi semua di situ. Nggak ada yang misalkan di Pluit di mana itu mungkin 1 di antara 1.000 lah. Gitu. Mereka udah wawancara dan presentasi di situ. Iya, itu pasti. Memecah ke wilayah mereka. Wilayah mereka dan karena mungkin misalnya tuh mungkin merasa nyaman di situ. Ya beranak-anak semua di situ. Berarti yang di situ udah nggak ada lagi sama sekali. Tidak ada. Saya jamin tidak ada. Kebanyakan memang itu. Berarti malah orang-orang yang memang asli yang ada di sini. Maksudnya itu kayak yang sekolah itu tadi orang Indianya. Iya, memang pada saat mereka masuk awal tempat aku ya semuanya adalah pedagang. Ada juga yang sudah menggunakan agama. Karena dari saat juga saya dari bahasa Arab gitu ya. Dan akhirnya mereka itu sesuai dengan zaman gitu ya. Sesuai dengan zaman. Dia ada misalnya menemukan suatu tempat mungkin dia nyaman saya sebut bertempat tinggal di sini. Dan itu untuk umum di baru orang udah genetik ya masih India. Kok kalau Semangga juga mana ada Indianya? Pasti yang begitu pasti Cina. Berarti masyarakat udah tahu tentang masalah-masalah yang tiga itu tadi ya Pak. Saya rasa nggak semuanya tahu. Karena itu bisa dibilang karena mereka udah memecah ke masing-masing. Betul. Jadi begitu saya belum tahu persisnya tahun berapa mereka tuh saya langsung menuju ke migrasi menuju ke sana hijrah lah apalah. Karena kan pada saat itu wilayah tempat tuanya adalah wilayah pemerintahan Belanda dan biasanya kan yang lain itu adalah sebagai tempat etnis Indonesia sendiri yang bumi kan banyak Berlinda itu apa? Bantu atau opas udah dari Afrika ada yang dari India kayak gitu. Dan pasukan Belanda kan ada burkanya gitu. Ada yang biasanya tuh berasal dari etnis India. Tapi mungkin perkawinan atau aspirasi kawin sama orang lokal segala
jelas ya kan nggak usah sempat kan gitu ya. Ya berdagang, berbisnis saja. Semua kan bakal bakal dari Sunda Kelapa. Oke, apa maksudnya? Semua pengaruh-pengaruh budaya, pengaruh segalanya, ya kan? Semua kan pintunya dari Sunda Kelapa. Karena di situ dulu ada yang namanya Benteng Batavia, gitu kan? Sekarang udah nggak ada, di dekat Musuh Bahari situ. Itu ada Benteng Batavia, ya kan? Di mana pusat pemerintahan Belanda ada di Benteng Batavia yang itu sebelum kemari, gitu. Tahun 1000, ya mungkin 1300-an atau 1200-an sekian lah, gitu. Dan tahun 1600-an berapa? Itu udah mulai mereka ke arah sini, gitu. Ini kan termasuk bangunan tua ini, yang sudah, ya maksudnya tetap dipelihara ya sampai sekarang. Ini udah berbagai macam fungsi loh berubahnya ini. Bangunan ini. Sini fungsinya rumah tinggal dari Gubernur Jenderal VOC loh. Tempat tinggal jenderal. Gubernur Jenderal. Nah, Gubernur Jenderal itu kepala pemerintahan VOC pada masa itu. Ya kayak presidennya lah, kayak itu gitulah. Atau gubernur Jokowinya lah. Tinggalnya di sini dulu. Di bangunan ini. Berarti ini masih benar-benar masih orisinal. Masih kebanyakan orisinal, cuman persisnya apakah mungkin interiornya seperti ini juga pada saat itu, saya nggak tahu persis karena saya belum lahir. Oh iya. Dan tidak ada istilahnya artefak-artefaknya nggak ada gitu. Nah, karena gini, tahun 1800 itu dari pihak VOC dia itu memborong ya sebagian besar barang-barang dari Toko Merah ini ke museum gajah. Dinamakan Toko Merah ini semenjak tahun 1800-an sekian, di mana pada saat itu ada seorang kapiten Cina. Kapiten Cina itu dia tuh orangnya VOC, tetapi dia tuh diperalat atau dipergunakan untuk mempengaruhi orang-orang Cina pada saat itu yang ada di Batavia ini. Nah, dia bertempat tinggal di sini nih. Dia membeli bangunan ini dari gubernur VOC sebelumnya gitu kan. Itu namanya Oi Liao Kong. Nah, kenapa disebut Toko Merah? Karena pertama di sini digunakan untuk berdagang, ya kan? Berdagang di sini. Tetapi berdagang apa? Persisnya saya nggak tahu. Apakah berdagang rempah-rempah atau mungkin beras atau kebutuhan VOC gitu kan? Nah, itu apa namanya itu? Dia menjadikan ini toko. Terus keseluruhan bangunan ini mulai dari kusen, dari dinding depan itu berwarna merah semua, sesuai dengan etnis Cina kan memang menyukai warna merah, simbolnya kan warna merah. Nah, semenjak itu gedung ini dikenal bernama Toko Merah, termasuk di Belandanya sendiri. Kalau bahasa Belandanya kan namanya Rode Winkel ini harusnya kan terjemahannya. Bahasa Belandanya Rode Winkel, tetapi Toko Merah itulah yang dijadikan sebagai acuan. Coba cari di Wikipedia Rode Winkel, nggak ada, adanya Toko Merah, banyak itunya referensinya gitu. Kenapa? Di Wikipedia aja sampai nggak mengenali adanya Toko Merah saja. Iya. Ya maksudnya mulai dari dulunya segala macam itu ya diulas di Wikipedia itu pasti kan jelas ya kan, ada nomor-nomor referensinya atau segala macam. Karena ini dulu pernah warnanya putih sebelumnya kan, atau sesudahnya pernah berwarna putih gitu. Sebelum diambil alih atau dinasionalisasi oleh perusahaan Indonesia menjadi BUMN. Kan sampai sekarang yang memiliki Toko Merah ini kan perusahaan negara. Perusahaan negara, bukan perorangan. Negara. Oh bukan, punya negara. Nah, ini dimiliki, kenapa dimiliki negara? Karena merupakan hasil nasionalisasi perusahaan Belanda sebelumnya. Pada tahun 50-an itu kan ada nasionalisasi perusahaan Belanda menjadi
perusahaan milik negara, PN sebutnya, dulu perusahaan negara. Kalau sekarang PT, belakangnya ada Persero, BUMN berarti. Gitu. Kenapa? Bisa dibilang ini banyak juga gitu ya peminat dari negara ini. Dalam hal? Ingin beli. Enggak. Karena ya mungkin heritage ini misalnya simbol perusahaan kita juga. Karena begini juga ya. Dulu perusahaan Belanda yang dinasionalisasi itu mirip sekali dengan usaha yang kita lakukan sekarang, berdagang. Gitu. Kita namanya kan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, Persero, memperdagangkan macam-macam ya produk konsumsi. Dalam skala semen, kita mengimpor gula dari Thailand, seperti itu. Jadi saya tuh zaman Belandanya ini dikuasai oleh 5 besar perusahaan Big Five Belanda, namanya Jacobsen van den Berg ya. Itu sama juga, mereka juga memperjualbelikan barang-barang konsumsi juga, kayak rokok, dia mengimpor minuman keras, itu diperdagangkan di Indonesia, mendistribusikan, sama. Gitu. Sama-sama ya kurang lebih mungkin itu yang saya tahu dan bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan lagi, kalau detailnya saya kira mungkin Pak Asad kembali yang mungkin lebih mengetahui karena beliau ini cinta sekali sejarah Jakarta. Cinta Jakarta. Tapi kalau misalkan kayak begini mungkin orang nggak tahu. Dulu Jakarta itu seperti apa sih? Gitu.